Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Puspitasari dengan NIM H1C0 19045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil responsi hidrogeologi yang telah saya buat untuk acara 1 sampai 5. Bahasan di sini yang akan saya sampaikan itu ada mengenai yang pertama yaitu hukum Darcy dan aplikasi Flownet, yang kedua ada kimia air tanah, ketiga ada debit sungai, keempat ada groundwater balance, dan yang kelima ada pumping wells. Nah, yang pertama ada hukum Darcy dan aplikasi Flownet. Nah, untuk acara yang pertama, kita akan membahas tentang water table, di mana water table ini adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas antara zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Nah, dalam gambar di sini, water table itu terdapat pada garis-garis yang menjadikan batas dari lapisan zona kejenuhan dan lapisan dalam penyimpanannya. Kemudian untuk yang kedua itu ada Fado zone. Fado zone itu berada di bagian sini. Nah, Fado zone ini merupakan zona air jenuh di mana letaknya itu berada di bagian paling atas. Merupakan di bagian paling atas yang merupakan zona yang terdekat dengan permukaan tanah dan termasuk soil water zone. Kemudian ada saturated zone. Nah, saturated zone ini merupakan zona di bawah permukaan air yang mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Kemudian di sini kita akan membahas transmisivitas dan storativitas. Transmisivitas ini merupakan nilai permeabilitas tiap 1 meter aquifer yang menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Dari transmisivitas tersebut itu dijelaskan menggunakan rumus yaitu T sama dengan 2,3 Q per 4 mu delta S. Kemudian untuk storativitas itu merupakan volume air yang dilepaskan oleh aquifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area aquifer per satuan perubahan head. Nah, dari storativitas tersebut dijabarkan dengan rumus S sama dengan 2,25 T kali T0 per R kuadrat. Kemudian di sini ada gambar dari gambar hydraulic head, atau dari gambar tersebut merupakan gambar manometer. Yang kuning ini merupakan gambar manometer yang digunakan dalam menentukan ketinggian permukaan air. Nah, dari gambar tersebut itu terdapat lambang-lambang yang melambangkan suatu hubungan dengan manometer. Di sini terdapat lambang seperti delta H, kemudian pressure head, kemudian ini ada elevasi, kemudian ada ini elevation head dan datum. Nah, pada manometer tersebut dalam pengukurannya itu tuh kepada hidrolik dipasing ke dalam silinder pada ketinggian Z1, dan Z2, dan ketinggian fluida ini dilambangkan dengan H1 dan H2. H1 dan H2 itu berada di sini, H1 dan H2. Atau dapat dikatakan perbedaan elevasi yang dilambangkan dengan delta H dan panjang antara keduanya itu delta L. Itu merupakan delta H dan ini merupakan delta L. Nah, air yang masuk di aliran ke dalam tabung ini itu sampai ke semua pori-pori tersebut akan terisi penuh dengan air, akan mengakibatkan laju aliran masuk Q itu sama dengan laju aliran keluarnya. Dan apabila itu menjadi penampang silinder dengan diameter L kuadrat, dan karena laju dari Q itu memiliki dimensi L kuadrat per T, maka V atau debit spesifik
di seluruh silinder itu didefinisikan sebagai V sama dengan Q per A dan memiliki dimensi L per T. Nah, dari eksperimen Darcy itu membuktikan bahwa apabila konduktivitas dari hubungan air itu berhubungan langsung dengan H2 min H1 per L. Nah, kemiringan gradien hidrolik. Nah, dari hukum Darcy ini menunjukkan bahwa V itu berbanding lurus dengan H1 min H2 saat delta L itu dipastikan konstan dan berbanding terbalik dengan delta L saat H1 min H2 itu dipertahankan konstan. Nah, kemudian untuk flownet ini merupakan jaring-jaring air yang digambarkan untuk menggambarkan hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah, dan umumnya ini tuh digunakan untuk tanah dengan batasan tertentu. Nah, dari flownet ini kita dapat merepresentasikan atau menggambarkan bagaimana sih permukaan aliran air di bawah tanah tersebut. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat untuk penggambaran flownet, itu the aquifer is homogeneous, kemudian the aquifer is fully saturated, kemudian the aquifer is isotropic, kemudian there is no change in potential fat with time, kemudian yang kelima ada the soil and water are incompressible, kemudian yang keenam ada flow is laminar, and the silo is fire. Kemudian yang ketujuh, all abundary condition and no. Kemudian yang 8, jika aquifer itu merupakan isotropik, maka garis flow line akan memotong garis equipotensial dengan sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian, jika aquifer itu merupakan anisotropik, maka garis flow line memotong berdasarkan aturan oval. Nah, kemudian ini ada contoh aplikasi flownet. Di sini ada beberapa peraturan-peraturan, yaitu yang pertama, di sini flownet itu berupa persegi ABCD dengan rasio 1/2. Ini persegi ABCD dengan rasio 1/2. AB dan C itu boundary condition no flow. AB dan CD itu merupakan condition no flow. Maka dari conditional flow ini dilambangkan dengan adanya garis-garis seperti ini. Kemudian AB dibagi menjadi 3, bagian atas tengah no flow dan bawah constant head 7. Jadi ini AB dibagi menjadi 3. Di sini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Jadi yang bagian pertama dan kedua itu bagian atas dan bagian tengah itu no flow, maka digambarkan dengan garis-garis seperti ini. Kemudian bagian bawah itu constant head 7, maka untuk penggambarannya tidak digambarkan garis atau tidak digambarkan garis-garis miring seperti ini. Nah, ini tandanya merupakan aliran air pada saat masuk. Kemudian BC ini dibagi menjadi 3, bagian atas, tengah, dan bawah. Untuk bagian atas dan bawah itu dia no flow, maka digambarkan dengan garis-garis seperti ini. Kemudian bagian tengah constant head 5, jadi digambarkan dengan tidak adanya garis-garis. Jadi ini merupakan aliran air keluar. Jadi pada saat aplikasi flownet ini ada 2 constant head, yang satu constant head tinggi dan constant head rendah, maka secara otomatis air ini akan mengalir pada constant head tinggi ke constant head rendah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian kedua, yaitu kimia air tanah. Nah, properti kimia air tanah ini merupakan properti fisika air tanah yang cenderung untuk mencapai keseimbangan kimia yang hal ini akan dicapai setelah terjadi proses-proses di dalam air tanah yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, properti kimia atau fisik air tanah itu dapat dikenali di lapangan itu merupakan ada beberapa nih.
Ada temperatur atau suhu, derajat keasaman atau pH, potensi redoks, EH, dan daya hantar listrik. Nah, dari temperatur ini tuh air tanah pada tempat dan waktu tertentu itu merupakan hasil dari bermacam proses pengamanan yang terjadi di bawah dan atau di permukaan bumi. Nah, dari temperatur di sini itu terbagi menjadi beberapa zonasi, yaitu terbagi menjadi 3 zonasi, yaitu zonasi hipertermal, zonasi mesotermal, dan zonasi hipotermal. Nah, untuk zonasi hipotermal ini merupakan zonasi di mana temperatur air pada tubuh air itu lebih tinggi daripada temperatur rata-rata yang berada di udara lokal atau udara di sekitarnya. Kemudian untuk zonasi mesotermal ini merupakan zona di mana temperatur pada tubuh air itu sama dengan rata-rata udara di sekitarnya. Kemudian untuk yang zonasi yang terakhir itu ada zonasi hipotermal. Nah, zonasi ini tuh merupakan zonasi di mana temperatur rata-rata air pada tubuh itu lebih rendah daripada temperatur rata-rata atau udara di lingkungannya. Kemudian untuk derajat keasaman ini merupakan pH yang biasanya pH ini berada rentan antara 0 sampai 14, di mana antara rentan 0 sampai 6 ini merupakan pH asam, kemudian pH netral itu berada di angka 7, kemudian angka 8 sampai angka 14 itu merupakan pH basa. Kemudian kemudian ada potensial redoks. Untuk potensial redoks sendiri itu merupakan ukuran kecenderungan untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam larutan. Nah, di dalam reaksi kimia ini terlihat dalam jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Kemudian yang terakhir ada daya hantar listrik. Daya hantar listrik itu merupakan ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam mikrovolts per cm derajat Celcius. Kemudian itu merupakan properti-properti kimia air tanah. Kemudian selanjutnya dalam unsur-unsur kimiawi yang terkandung dalam air itu dapat dibagi menjadi unsur mayor dan unsur minor seperti pada dalam tabel tersebut. Nah, untuk unsur mayor ini merupakan unsur-unsur yang sering digunakan atau sering muncul di dalam kimia-kimia air tanah, seperti contohnya kalsium, magnesium, sodium, bikarbonat, sulfat, dan klorid. Nah, unsur-unsur minor ini merupakan unsur yang jarang terlihat dalam kimia air tanah. Contohnya barium, strontium, potasium, kalsium, rubidium, litium, dan sebagainya yang tidak dibold dengan tebal. Kemudian ada penyajian data kimia sampel air tanah. Nah, penyajian data kimia sampel air tanah ini disajikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara penyajian secara numerik, yaitu seperti yang tertera pada layar, seperti contohnya konversi 145 mg HCO3 ke dalam MEQ per liter. Kemudian penyajian data kimia sampel air tanah yang kedua itu disajikan dengan penyajian secara grafis. Nah, yang pertama itu ada contoh pictorial diagram. Jadi ada beberapa penyajian secara grafis, ada pictorial diagram, kemudian nanti juga ada multivarian diagram. Nah, dari pictorial diagram ini tuh merupakan penyajian diagram grafis yang digunakan untuk menyajikan besaran dalam analisis unsur kimia data tunggal. Nah, dalam pictorial diagram ini disajikan dalam diagram batang atau diagram lingkar. Kemudian ada multivarian diagram. Nah, multivarian diagram ini
digunakan untuk menyajikan besaran analisis unsur kimia yang akan dibandingkan. Nah, dalam multivarian diagram ini dibagi ke dalam diagram. Yang pertama itu diagram Piper atau trilinear diagram, kemudian ada horizontal diagram. Nah, salah satu contoh perhitungan diagram Piper itu adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Di sini merupakan diagram contoh soal, contoh data, atau ini merupakan contoh diagram, dan ini contoh perhitungan. Untuk cara menghitung diagram Piper sendiri, di sini kita akan menghitung kation dan anion terlebih dahulu. Untuk bagian bawah, ini merupakan Ca. Untuk bagian ini merupakan Mg, ini merupakan Na plus K. Nah, untuk mencari Ca, kita akan menghitung dulu kationnya. Untuk kation di sini ada Ca, Mg, Na, dan K. Nah, jumlah dari keempat ini merupakan hasil pembagi dan dikalikan 100, dan kemudian hasil ini merupakan hasil dari persen-persen yang akan diplotting di kation. Nah, untuk Ca ini kita plotting 2 itu kita dapatkan di sini. Untuk Mg ini kita dapatkan 0,4, maka kita dapatkan ini garis oranye, dan Na plus K kita dapatkan garis merah yang nantinya akan diteruskan ke diagram belah ketupat yang ada di atas. Nah, kemudian untuk kation itu sama. Untuk kation tadi ada SO4, CO3, Cl, HCO3, dan jumlah ini yang akan digunakan sebagai pembaginya yang dikalikan 100, dan nanti akan menghasilkan hasil dari persenan unsur-unsur tersebut. Nah, yang pertama Cl, ini Cl kita mendapatkan 12,7, itu berada di sini, garis biru. Untuk SO4 berada di garis sini, yang berada di garis orange, dan HO3 plus HCO3 itu berada di garis merah yang akan diteruskan ke diagram belah ketupat. Nah, dari penerusan HCO3 plus HCO3 ini dan Na plus K ini menjadi titik potong, atau yang nantinya titik ini merupakan titik yang digunakan untuk menentukan phase type. Nah, untuk kation di sini dominan type-nya itu didapatkan sodium dan potasium. Kemudian untuk anion di sini itu didapatkan dominan type itu sulfat type. Nah, dari kedua perpotongan tersebut itu dihasilkan phase type itu sodium klorid type. Nah, kemudian dari hasil ini, dari hasil belah ketupat ini didapatkan titik sodium klorat type. Nah, akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini itu akan menganalisis hasil apa sih, seperti alkali, dia merupakan alkali tanah atau bukan alkali tanah, kemudian dia itu merupakan memiliki unsur kimia yang tinggi atau rendah. Nah, itu dihasilkan dari diagram belah ketupat ini. Nah, kemudian untuk acara 3, di sini ada debit sungai. Nah, tahapan siklus hidrologi itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Kemudian dapat dilihat siklus air akan melaju dan berputar terus menjadi siklus hidrologi. Kemudian debit sungai. Debit itu merupakan jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode waktu tertentu yang disajikan dalam satuan meter kubik per detik atau liter per detik.
Nah, debit air sungai ini merupakan tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Itu menurut Mulyana 2007. Dan kemudian di sini ada menurut Dumiari 1992, di mana debit itu merupakan suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu. Biasanya diukur dalam satuan liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air pengairan. Nah, debit air ini tuh harus lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan. Kemudian untuk metode pengukuran debit sungai. Di sini tuh yang pertama ada pengukuran luas penampang. Nah, pengukuran luas penampang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode min section dan mid section. Apabila min section ini tuh dihitung berdasarkan batas-batas n dan n+1, di mana batas-batas ini tuh nantinya yang digunakan sebagai perhitungan. Nah, apabila kita menggunakan metode mid section, dari mid section ini kita harus membagi antara batas atas dan batas bawah atau batas ujung-ujung dari kedua yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran kecepatan aliran. Nah, dalam metode pengukuran kecepatan aliran ini dibagi ke dalam beberapa metode. Yang pertama itu floating method. Nah, prinsip dari metode ini dikatakan bahwa kecepatan aliran atau V itu ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung yang dinyatakan dalam U, luas penampang yang dinyatakan dalam A, itu ditetapkan berdasarkan pengukuran. Nah, pengukuran kecepatan aliran itu digunakan, pelampung dapat digunakan apabila dihendaki besarnya kecepatan aliran dengan tingkat ketelitian yang relatif rendah. Nah, cara pengukurannya sendiri itu dengan mencari besaran waktu yang diperlukan untuk bergeraknya pelampung pada sepanjang jarak tertentu. Nah, selanjutnya kecepatan rata-rata arus itu didekati dengan nilai panjang jarak tersebut dibagi waktu tempuhnya. Nah, untuk floating method itu dapat dihitung dengan rumus seperti berikut pada PPT yang telah ditampilkan. Kemudian yang kedua itu ada current method. Nah, current method ini merupakan alat untuk mengukur kecepatan aliran. Ada dua tipe current meter, yaitu tipe baling-baling dan tipe cutting. Kecepatannya itu diukur dengan current meter. Nah, current meter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran juga, tapi ini dengan menggunakan alat. Jadi sehingga hasil yang didapatkan apabila diukur dengan menggunakan current meter itu hasilnya lebih akurat daripada dengan metode-metode pengukuran yang dilakukan secara manual. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode slope area. Metode ini merupakan salah satu metode perhitungan debit sungai dengan cara menghitung aliran yang telah terjadi berdasarkan tanda bekas banjir. Nah, geometri sungai dan parameter fisik aliran sungai itu menjadi faktor utamanya. Nah, perhitungan dilakukan berdasarkan pada rumus pengaliran dengan menggunakan rumus Manning atau Chazy. Nah, rumusnya itu sebagai berikut. Ini rumus Manning dan ini rumus Chazy. Kemudian yang keempat itu ada metode pengukuran debit sungai berdasarkan pengukuran kecepatan aliran, yaitu metode velocity method. Nah, pada prinsipnya velocity method ini merupakan pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran, di mana penampang basah ini diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau tabel pengukur. Kemudian ada
metode dilution method dan volumetric method yang dapat dilihat pada gambar di PPT. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi debit curah hujan, yaitu diantaranya curah hujan, intensitas hujan, bentuk topografi, luas aliran, vegetasi, dan kemiringan lereng. Nah, curah hujan ini menjadi faktor utama dari besarnya debit air. Apabila curah hujan dalam keadaan tidak tinggi, ada kemungkinan debit air atau sungai juga tidak begitu deras. Nah, sedangkan pada saat curah hujan itu rendah, maka pada kondisi tinggi, terutama di daerah seperti hulu sungai, kemudian daerah-daerah sungai yang lain, itu kemungkinan besar debit airnya itu juga akan meningkat dengan meningkatnya volume air di sungai. Kemudian ada intensitas hujan. Nah, intensitas hujan itu sangat berpengaruh pada debit sungai. Nah, apabila intensitas hujannya itu tinggi, maka debit sungai yang berada di daerah-daerah sungai seperti sungai maupun sungai kecil ataupun sungai besar ini akan menjadi meningkat. Kemudian bentuk topografi. Nah, bentuk topografi ini juga berpengaruh pada debit air, terutama yang terdapat pada lereng, baik berupa derajat kemiringan yang tinggi, panjang lereng yang dalam. Itu dapat dikatakan jika semakin miring suatu permukaan, maka daratan atau debit air juga akan semakin deras, karena bentuk topografi itu kan miring. Nah, semakin miring itu akan mempercepat laju air yang turun dari atas ke bawah. Kemudian ada luas aliran atau luas wilayahnya yang dimaksud. Nah, luas daerah atau sungai ini yang tidak memiliki ukuran besar atau dapat dikatakan lain itu termasuk sungai kecil, itu biasanya debit air akan menjadi kecil dan sebaliknya. Kemudian ada vegetasi. Nah, vegetasi ini juga berpengaruh apabila di daerah sekitar sungai itu banyak ditumbuhi oleh vegetasi, banyak pepohonan, banyak tumbuh-tumbuhan, itu besar kemungkinan air hujan yang jatuh akan terhalangi oleh bagian dari tanaman-tanaman tersebut, sehingga tanah itu tidak terlalu banyak menerima air yang berasal dari hujan. Nah, sebab itu akan mempengaruhi debit air yang akan mempengaruhi debit sungai. Kemudian ada kemiringan lereng, yaitu seperti bentuk topografi. Apa jika kemiringan lereng itu semakin curam, maka akan mempengaruhi atau meningkatkan dari debit sungai tersebut. Kemudian kita masuk ke ajar 4, yaitu groundwater balance. Nah, water balance ini merupakan bagian dari ilmu hidrologi yang menggambarkan hubungan antara inflow atau aliran masuk dengan outflow, yaitu aliran keluar, pada suatu wilayah tertentu. Nah, dalam konsep siklus hidrologi, bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk dan air yang keluar. Nah, pada jangka waktu tertentu. Nah, semakin cepat siklus hidrologi terjadi, maka tingkat neraca airnya itu semakin dinamis, dan keseimbangan air dalam suatu sistem tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda-beda. Nah, gambar di samping merupakan gambar ilustrasi mengenai water balance. Kemudian bentuk persamaan water balance ini dinyatakan sebagai berikut menurut Mulya dan kawan-kawan pada tahun 2013, yaitu P sama dengan EA plus delta GS plus TRO, di mana P ini merupakan
presipitasi, EA itu merupakan evapotranspirasi, dan delta GS itu merupakan perubahan groundwater storage, kemudian TRO itu merupakan total runoff. Kemudian di sini ada evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini apa sih? Nah, evapotranspirasi ini menurut Rakecha dan Singh pada tahun 2009 itu merupakan gabungan dari air yang hilang dari proses evapotranspirasi dan proses transpirasi. Nah, evapotranspirasi ini tuh merupakan proses di mana air diubah menjadi uap air, dan selanjutnya uap air tersebut dipindahkan dari permukaan lahan menuju proses penguapan ke atmosfer. Ini merupakan contoh ilustrasi dari evapotranspirasi. Kemudian transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari tanaman sebagai akibat dari proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan uap air. Nah, di sini merupakan contoh ilustrasi dari transipitasi. Kemudian ada perhitungan evapotranspirasi. Nah, data yang digunakan untuk menghitung besarnya evapotranspirasi potensial itu dihitung dengan metode Feynman, yaitu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor temperatur, kelembapan relatif udara, lama penyinaran matahari dalam persen, kemudian ada kecepatan angin. Nah, perhitungan dari evapotranspirasi itu dapat disajikan dalam rumus E sama dengan AH plus 0,27 dikali D per A plus 0,27 kali D, di mana H itu merupakan energy budget. Nah, H itu dapat dinyatakan dalam persamaan seperti berikut. Kemudian D itu merupakan panas yang digunakan untuk mengevapotranspirasi dan dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. A itu merupakan slope vapor pressure curve pada temperatur rata-rata yang dinyatakan dalam mmHg per F. Kemudian B itu merupakan radiasi benda hitam pada temperatur rata-rata, dan EA merupakan tekanan uap air jenuh pada temperatur rata-rata yang dinyatakan dalam mm per Hg. Kemudian dari rumus di atas dapat disimpulkan dalam bentuk sederhananya terdapat F1, F2, dan F3, di mana F1 dapat diambil sebagai rumus berikut, kemudian F2 dapat didapatkan sebagai rumus berikut, kemudian F3 didapatkan sebagai rumus berikut. Dan dari ketiga rumus tersebut, maka nilai EP itu menjadi EP sama dengan F1 kali R dalam kurung 1 min R kurangi F2 dikali 0,1 plus 0,9S plus F3 kali K plus 0,01W. Dari perhitungan tersebut kita dapat dicari untuk menghitung water surplus itu ada beberapa tahap. Yang pertama kita mencari rumus rumus ED, yaitu dengan cara EH dikali RH. Kemudian ada rumus F1, F2, F3 yang tertera pada slide sebelumnya. Kemudian rumus EP, yaitu rumus ekuipotensial yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada delta EP, dicari dengan rumus EP kali M per 20 kali 18 per N. Kemudian ada rumus EA, itu per hari, yaitu rumusnya dengan cara EP kurangi delta EP. Kemudian untuk EA per bulan itu
Caranya dengan rumus EA hari dikali jumlah hari. Jumlah hari ini sesuai dengan jumlah hari pada bulan-bulan tertentu. Apabila mencari di bulan Januari, maka jumlah harinya 31 dan seterusnya. Nah, untuk water surplus sendiri itu rumusnya P dikurangi EA per bulan. Maka dari hasil water surplus tersebut dapat kita simpulkan apabila hasil nilai water surplus itu lebih dari 0, maka pada bulan tersebut itu mengalami surplus atau peningkatan. Nah, apabila dari hasil water surplus ini bernilai negatif atau berada di bawah 0, maka pada bulan tersebut itu mengalami defisit atau penurunan. Nah, contoh-contoh data seperti contoh-contoh data yang tadi itu dapat disajikan seperti dalam tabel berikut. Ada parameter CH, temperatur, penyajian matahari, RH, W, AR, BEA, K, N, dan R. Nah, data-data ini yang nantinya akan diolah seperti menggunakan rumus yang tadi. Kemudian pumping test. Di sini pumping test merupakan dari acara 5. Pumping test ini merupakan metode pengukuran debit air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Nah, tujuan dari pumping test ini untuk menguji akuifer dan sumur dan pengujian sumur. Nah, dalam praktikum kali ini kita menghitung menggunakan dua metode, yaitu metode Theiss dan metode Jacob. Nah, metode Theiss itu disajikan data dan soal perhitungan seperti berikut. Nah, kemudian dalam metode Theiss ini kita mencari atau membuat kurva penurunan muka air tanah. Nah, muka air tanah ini yang nantinya akan diplot dalam kurva baku Theiss dengan tujuan untuk mencari match point. Apabila pada gambar di layar itu disimbolkan dengan warna merah, kemudian S1 dan S2. S1 ini merupakan awal dari kemunculan kurva penurunan muka air tanah di sini. Kemudian untuk yang S2 itu merupakan akhir dari kemunculan kurva muka air tanah, itu berada di sini. Untuk hijau yang pertama ini S1, kemudian untuk yang S2 itu berada di akhir. Nah, dari hasil plottingan match point S1, S2, di sini kita akan mendapatkan nilai W mu dan 1 per mu yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan. Nah, seperti soal yang tadi itu contohnya perhitungan itu seperti berikut yang berada pada layar. Seperti diketahui Q T 1 menit, S1 5, S2 8, delta S 3, R-nya itu 57,89, 1 per mu itu 5, 1 per mu 3, ditanya S dan T, maka dihasilkan T untuk metode Theiss-nya itu 81,69. Kemudian S untuk metode Theiss-nya itu 0,0000135. Kemudian untuk yang perhitungan menggunakan metode Jacob itu disajikan data dan soal perhitungan seperti pada di layar. Nah, untuk metode Jacob ini sama, kita di sini kita akan membuat kurva penurunan muka air tanah yang di sini ada titik-titik biru, ini merupakan penurunan muka air tanah dan yang merah itu merupakan garis trend line-nya. Nah, untuk titik hitam ini merupakan hasil dari S1 dan S2, di mana S1 dan S2 ini didapatkan
dengan mengambil rentan 10 sampai 100. 10 sampai 100 di sini, dan kita dapatkan S1 di awal itu berjumlah 6 dan S2 itu berjumlah 0,8 sekian. Kemudian untuk perhitungan metode Jacob itu diketahui T0 itu 0,1 menit apabila diubah ke hari menjadi 0,000694, S1-nya 0,6, S2-nya 0,84, kemudian delta S 0,24 meter. Q-nya 1026,32 meter kubik per hari. Untuk R-nya 57,89 meter. Yang ditanya adalah T dan S, di mana T untuk metode Jacob itu dihasilkan seperti jumlah pada layar berikut. Kemudian untuk S itu dihasilkan dengan jumlah seperti pada di layar. Kemudian cukup mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan mengenai hidrogeologi dari acara pertama sampai acara terakhir. Apabila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.